Ya, pemirsa, banyaknya anggota Polri yang tersangkut dalam kasus korupsi dan juga memiliki harta yang berlimpah membuat masyarakat cukup muak. Dan maka ketika sejumlah anggota Polri menjadi korban penembakan orang yang tidak dikenal saat bertugas, sedikit sekali simpati yang mengalir ke pihak kepolisian. Wakapolri Komjen Pol Ugresono menginstruksikan prajurit Polri untuk tidak bergaya hidup mewah dan juga dekat dengan masyarakat. Ya, pemirsa, ini merupakan pengantar dari segmen dialog kami. Pemirsa yang akan membahas mengenai tadi bagaimana caranya agar pengawasan internal di petinggi Polri ini bisa lebih dimaksimalkan karena perhatian publik ini kembali menyoroti institusi Polri terkait dengan vonis yang dilakukan oleh Pengadilan Tipikor hari ini yang memberikan vonis kepada mantan Kakor Lantas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Joko Susilo dengan hukuman 10 tahun penjara. Bicara mengenai rekening gendut, kita sempat teringat dengan isu yang pernah mencuat tahun 2010. ICW sempat menyebutkan ada 17 rekening yang diduga milik para petinggi Polri. Dan benarkah demikian? Untuk membahas masalah ini, bersama saya di studio sudah hadir sebelah kiri saya dari Komisi 3 DPR RI, Pak Nudirman Munir. Apa kabar, Pak Munir? Kabar baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, nanti akan hadir juga dari Mabes Polri dan kami juga menggunakan Anda untuk mungkin bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami di line telepon 01 5155111. Pak Munir, ini bicara mengenai institusi kepolisian begitu ya. Ini bicara mengenai rekening gendut, mungkin DS begitu ya, ini merupakan salah satu atau gambaran ini yang sangat mengejutkan masyarakat begitu ya, karena sosok Irjen Polisi ternyata bisa memiliki dana begitu ya, aset yang begitu besar sekali, puluhan miliar gitu. Ya, memang kan ini sudah dilansir ya. Ya. Pada 2010 saya ingat bulan Juli ya. Betul. Itu sudah keluar di majalah Tempo. Saya ingat itu dalam hitungan jam tuh majalah Tempo udah hilang dari peredaran. Ya. Memang salah satu institusi negara yang dianggap di semua lini itu sangat rentan terhadap masalah korupsi. Baik yang itu bersifat kepentingan publik maupun yang bersifat penegakan hukum. Karena itu kita berkali-kali dalam rapat kerja dengan Kapolri meminta reformasi di tubuh Polri ini segera dilakukan. Karena kita tahu bahwa reformasi di tubuh Polri ini hanya di level atas ya. Sedangkan di level menengah dan level bawah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, level atas pun itu ternyata ada rekening gendut ya. Sehingga kita melihat bahwa reformasi di tubuh Polri memang belum seutuhnya terjadi. Bahkan menurut saya nggak sampai sekitar 20% aja belum. Selain dengan tidak profesional ya, juga korupsi tadi. Karena itu kita minta bahwa nanti kalau umpamanya kita melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri yang baru, tentu hal ini yang harus menjadi domain utama. Dan kita lihat juga vonis pengadilan yang ada juga nggak adil ya untuk kepentingan masyarakat. Kenapa pengembalian kekayaan kerugian negara itu tidak merupakan hal yang mutlak. Betul. Tuntutan jaksa ada ya sejumlah 35 miliar kalau nggak salah. Tapi kenapa putusan hakim itu hilang? Ya. Seharusnya itu yang menjadi utama, pengembalian kerugian negara. Iya, tapi kalau untuk bicara mengenai transparansi dan pembersihan figur kepolisian begitu ya, ini banyak yang menilai bahwa kuncinya adalah di tampuk kepemimpinan begitu ya di Kapolri sendiri. Nah, bukankah pemilihan fit and proper test sendiri ini kan di bawah dari teman-teman di DPR begitu? Seharusnya DPR bisa begitu yakin Kapolri terpilih ini adalah memang yang bisa menjadi pembersih bersih gitu ya di institusi Polri sendiri. Tapi sejauh ini belum kelihatan. Ya, memang waktu itu kenapa kita sepakati memilih Timur Pradopo. Memang ini salah satu kelemahan karena calon dari Kapolri itu yang disampaikan kepada DPR oleh Presiden itu hanya satu orang. Sehingga kita tidak punya alternatif lain. Alternatif kita cuma menerima atau menolak. Ya kan? Tapi kalau itu dua orang mungkin akan bercerita lain. Tapi oke lah, walaupun itu cuma satu orang, kita melihat sosok Timur Pradopo pada saat fit and proper test. Itu polisi yang sederhana. Dia tidak terlalu banyak punya harta kekayaan dan juga kita melihat
nokta hitam masa lalunya juga paling sedikit, sehingga kita menganggap ini yang ideal. Ya. Dalam perjalanan waktu, ya pada akhirnya kita mengetahui bahwa Tibur Pradopo memang secara kasat mata yang paling bersih. Tapi karena cuma satu calon gitu ya. Tapi kelemahan beliau itu barangkali tidak berani keras terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran yang sifatnya korupsi tadi, dan juga tidak melakukan pembenahan yang signifikan terhadap katakanlah penerimaan Tamtama, ya, Bintara, ya, sampai juga kepada training, baik itu training yang sifatnya kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan tadi juga dalam rapat kerja kita dengan Polri itu sempat kita utarakan, walaupun itu rapat kerja mengenai masalah APBN, ya, anggaran Polri. Kita sampaikan bahwa ketidaktransparanan dalam masalah penerimaan Polri, Tamtama seperti saya sampaikan tadi, Bintara dan seterusnya, ini juga membuat coreng-moreng terhadap wajah Polri semakin kental. Iya, Pak Munir, ini bicara mengenai sebentar lagi ini kan akan ada bursa tanda kutip begitu ya, Kapolri baru begitu ya. Kabarnya sendiri DPR sendiri sekarang tidak hanya melihat tadi dari segi fit and proper test intelektual begitu, tapi juga melihat rekening gudeg gitu ya. Berapa rekening yang dimiliki begitu dari beberapa daftar nama, meskipun nama calonnya sendiri masih dalam proses. Ya, memang kita melihat bukan hanya dari sudut ability and capability, tapi juga dari sudut kejujuran tadi. Jadi faktor-faktor kekayaan yang dia punya itu juga sangat menentukan. Lalu cerita lama atau cerita masa lalu, khususnya mengenai korupsi tadi, atau katakanlah ada gejala-gejala atau memang pernah terberitakan mengenai masalah korupsi, itu akan menjadi sorotan utama bagi kita, terutama di Komisi 3. Iya, Pak Munir akan kita lanjutkan, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Iya, bersama masih di Ada Apa Berita, masih membahas bagaimana melakukan pengawasan internal di dalam tubuh kepolisian. Pak Boy, mungkin saya mau tanya begitu ya, ini apakah sebenarnya apa sih yang menjadi masalah tadi ya? Mungkin tadi dorongan dari masyarakat sendiri yang memberikan kesempatan kepada polisi untuk melakukan suap gitu. Faktor gaji ini sering-sering disebut gitu, benarkah demikian? Ya, kami ingin dulu sedikit menginformasikan terkait dengan penyidikan yang di Papua ya. Jadi itu memang yang terkait aibtu laborasi teroris itu awalnya itu berawal dari informasi masyarakat kepada kita di Mabes Polri. Kemudian pada waktu itu diteruskan kepada Kapolda Papua, dan Kapolda Papua melakukan langkah-langkah penyidikan yang kemudian juga ada konfirmasi kepada PPATK. Dan PPATK merilis. Jadi sebelum PPATK bergerak itu kita sudah ada langkah-langkah penyelidikan terhadap aktivitas yang dilaporkan masyarakat terkait kegiatannya aibtu laborasi teroris itu. Jadi itulah bentuk dari komitmen-komitmen yang ditunjukkan oleh kepolisian ya. Nah, kemudian terkait dengan adanya ini kan masalah juga terkait budaya hukum kita ya. Nah, kita berharap juga upaya budaya hukum ini kan tidak lepas dari peranan masyarakat ya. Budaya hukum ini kan penegak hukum kepolisian kan? Ya, termasuk tentu masyarakatnya, termasuk peraturan perundang-undangannya, sarana dan prasarananya. Jadi ada 4 faktor paling tidak. Kemudian kita juga berharap ya iklim daripada tugas kepolisian ini juga perlu didukung oleh masyarakat. Ya paling tidak itu tadi. Karena ini kan ada, boleh dibilang ada supply demand ya. Ada godaan-godaan kepada petugas kita di lapangan. Kemudian untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini realita yang terus terang saja terjadi. Oleh karena itu kita sama-sama bangun budaya hukum di negara kita, dengan juga masyarakat tidak memberikan ruang. Dan kalau perlu ada petugas kita yang minta imbalan, minta uang dan sebagainya ya, itu dilaporkan, diekspos. Tapi biasanya masyarakat justru takut begitu ya melaporkan penegak hukum. Kita berharap ini kaitan masalah korupsi dalam pelayanan kepolisian ya. Nah, di dalam internal masalah kaitan pengadaan barang dan jasa. Nah, kita lagi-lagi ya, kita betul-betul ingin melakukan itu secara transparan dan juga melakukan upaya-upaya pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Itu sudah dilakukan. Ya tentu apa yang terjadi dalam konteks kasus simulator ini kan menjadi pelajaran berharga buat Polri-nya. Iya. Jadi seberapa berharganya nanti dilanjutkan, kita coba angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Joko di Bogor, Pak. Pak Joko dari Bogor, silakan Pak Joko. Iya.
kalau pengen institusi Polri yang bagus, cara penerimaan, halo? Iya. Iya. Cara penerimaan dari Tamtama apa secapa apa akpolnya Pak, supaya bersih dah, yang pinter itu harus memang benar diterima, dan yang sehat yang diterima, jangan sampai ada titipan-titipan gitu Pak. Oke. Jadi nanti bisa bersih dan bagus. Kayak instansi lainnya sekarang udah mulai bersih Pak, udah nggak pakai titip-titipan Pak. Oke, baik Pak Joko, terima kasih. Nah ini tadi ya secara Ya, infrastruktur proses rekrutmen ya. kelembagaan. Ya, proses rekrutmen yang dimasukkan oleh beliau ini ya, dari bawah Pak Joko ya. Ini juga kita sudah melibatkan para tokoh-tokoh dari dunia pendidikan juga lah, dari eksternal ya, Oke. untuk ikut sebagai bagian daripada proses rekrutmen anggota Polri. Oke. Jadi kita tidak lagi sendiri dilakukan oleh Polri, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, universitas yang ada di masing-masing Iya, daerah. menarik. Makanya Ya. Pak Munir, ini anggaran untuk pihak kepolisian ini gede ya Pak ya? Termasuk Ya. Barreskrim sendiri yang Ya. kabarnya sempat mendapat sentilan dari Pak Munir sendiri begitu? Ya jadi begini, tadi kan Pak Joko menyinggung masalah soal pendidikan, Iya. pendidikan dan rekrutmen. Betul. Ini memang rentan sekali dengan masalah korupsi. Banyak yang menyampaikan untuk tamtama aja itu sampai bisa ratusan juta. Begitu juga untuk training-training di tubuh Polri dalam rangka jenjang kepangkatan tadi. Betul. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, tadi sepakat saya sudah disampaikan oleh Pak Boy, yaitu melibatkan pihak lain. Dalam hal ini tentu perguruan tinggi, Pak, ya. Perguruan tinggi. Sehingga hasil rekrutmen itu bisa dipertanggungjawabkan lah. Tidak seperti sekarang ini, tidak transparan. Kalau itu kan transparan. Jadi berapa orang yang ikut tes ketahuan, lalu berapa orang yang lulus ketahuan. Kalau dulu tuh kita dikasih tahu lulus apa enggak, karena cuma telepon aja. Oke. Atau dikasih tahu waktu datang aja. Di situ dibaca nggak lulus, ya kan? Itu baca lulus, sehingga kesannya tertutup. Tapi kalau melibatkan pihak lain seperti yang disampaikan Pak Boy, itu kan lebih transparan. Ya. Nah, yang kedua juga masalah soal penerimaan Polri ini yang akan datangnya ada 20.000 ya. Ya. Itu juga perlu dipertimbangkan pemerataan wilayah ya di NKRI kita. Kalau kita hanya semata-mata titik tolaknya adalah ability and capability, kasihan yang daerah-daerah Indonesia bagian timur yang memang secara intelektual mungkin ada di bawah Indonesia bagian barat ini. Kan? Karena itu menurut hemat saya ini juga harus ada pertimbangan. Karena ada desa misalnya yang satu desa itu tidak pernah sejak negeri ini merdeka sampai hari ini satu pun tidak ada yang pernah diterima di Polri. Nah, karena itu masih, ada pemerataan sistem juga. sentrik juga begitu ya kelihatannya. Betul, harus ada pemerataan. Oke. Jadi wajah Indonesia itu kelihatan banget di tubuh Polri. Memang kalau kita lihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, saya juga harus berlaku adil ya. Ini yang dijadi sorotan kan banyak kan Polri aja. Ya. Padahal kita tahu kejaksaan juga gudangnya hal-hal seperti itu ya. Begitu juga pengadilan ya, Mahkamah Agung. Kita tahu Hakim Agung ya yang melakukan pemalsuan vonis. Ya. Nah, karena itu harapan kita kalau ada penegak hukum yang melanggar aturan, Betul. itu harus dihukum. Oke. Kalau sekarang kan nggak, penegak hukum melanggar aturan nggak Nah, dihukum. ini tadi Pak Boy mengatakan undang-undangnya sendiri. Mungkin dari undang-undang DPR sendiri tidak juga tanda kutip memberikan efek jera bagi penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum. Justru itulah sekarang ini kan kita ada perubahan RUU KUHAP, KUHP, RUU Mahkamah Agung, RUU Kejaksaan, dan segera nanti RUU Polri. Nah, di situ kita akan adakan penyempurnaan, terutama mengenai sanksi Oke. bagi pelanggar undang-undang yang Kapan? dilakukan oleh penegak hukum. Kapan Pak Munir Jadi ini bisa dalam direalisasi? proses sekarang ini. Oke. Dalam proses. Kita coba angkat telepon dulu. Ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana Pak? dengan Pak Hitler. Iya, silakan Pak. Halo. Halo, Iya Pak, silakan. kita hanya untuk apa di luar Pak Joko Susilo dulu Pak ya. Iya. Mengenai laporan kita warga masyarakat di daerah Tambun Bekasi ya. Kita kehilangan motor waktu hari Senin kemarin sekitar jam 3, jam 4 saya melapor ke kepolisian. Kok nggak ditanggapi gitu ya, banyak alasannya. Kebetulan motor itu baru kredit setahun ya, masih ada setahun lagi. Kita harus
minta lapor dulu ke tempat leasingnya dengan apa dulu tuh baru ditangkapi. Itu saya bingung itu, seolah-olah polisi itu bekerja sama dengan maling-maling juga. Seharusnya kan pencekalan itu kan laporan ya ditindak itu gitu ya. Ini saya sangat kecewa sekali sampai sekarang karena memang kita harus mengurus ke leasingnya ke daerah Jakarta, ya kita nggak lapor-lapor. Itu yang saya pertanyakan ke Pak Polisinya itu sejauh mana benarnya itu gitu, Pak. Baik, Pak Siombing, terima kasih bergabung sama kami. Nah, Pak Boy, ini pandangan masyarakat bermacam-macam begitu ya? Macam ya. Silakan tanggapi. Memang pemahaman masyarakat itu ya, ini kan masalah mekanisme pelaporan kejadian tindak pidana ya. Memang di dalam melaporkan itu masyarakat harus datang ke kantor polisi. Katakanlah dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, misalkan terkait dengan masalah terancam jiwanya, itu pelayanan melalui telepon itu juga bisa ditindaklanjuti dengan tindakan kepolisian untuk melakukan segera ya, memberikan perbantuan. Tapi dalam konteks misalkan ada kehilangan barang dan sebagainya, memang masyarakat datang, dinyatakan dalam suatu laporan polisi, kemudian ditunjukkan juga dengan bukti-bukti pendukung. Ini kaitannya data awal untuk penyelidikan. Ya. Jadi memang kepada Bapak yang katakanlah tadi terkait masalah kehilangan sepeda motor, mobil ya, itu memang harus menjelaskan barangnya yang hilang di mana. Kemudian disitulah nanti akan dijadikan data awal untuk penyelidikan, lihat ke tempat kejadian perkaranya. Iya, menarik. Ada beberapa kasus begitu ya, termasuk mungkin tadi Pak Siombing yang katakan begitu ya, citra kepolisian sendiri di masyarakat sendiri belakangan menurun begitu. Citra ya, citra ya kita kembalikan kepada masyarakat lah. Kita tidak bermain pada tataran citra, bagaimana kita yang penting memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola keamanan di negara ini ya, dengan terus menerus nih 1 kali 24 jam nih, dari Sabang sampai Merauke, 400 polisi, 400.000 ya, kita melayani 240 juta bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak pernah berhenti nih, dalam waktu secara terus menerus. Kemudian upaya-upaya itu kan dilakukan dengan perbaikan-perbaikan ya, internal kita ya, yang terus juga tidak berhenti-berhenti. Jadi kalau citra, kesan dan sebagainya masyarakat itu kita kembalikan sama masyarakat. Terserah masyarakat gimana. Iya, Pak Munir mungkin tanggapi sedikit semua. Iya, si Pak Siombing tadi ya. Sebenarnya ini maksud Pak Siombing itu Pak Boy barangkali. Itu dilakukan tindakan dulu ya. Karena kan ini namanya kemalingan. Kalau polisi cepat gitu ya, begitu dilapor langsung dia bergerak. SOP-nya ada ya mungkin ya. Iya, maka mungkin malingnya motornya masih bisa kembali, masih bisa ketemu. Tapi karena adanya proses harus pakai surat ini, itu kan bisa menyusul. Nah, satu lagi, kalau kaitan sama pencurian motor, biasanya langsung diumumkan di radio. Jadi pada saat dilaporkan ada motor kehilangan nomor sekian-sekian, itu polisi yang menerima laporan itu mengumumkan melalui radio. Nah, dan itu dihubungkan ke radio-radio ke seluruh kantor polisi. Nah, mekanismenya. Ini hal yang menarik kan. Kalau betul apa yang disampaikan Pak Boy ini kan sangat menarik ya. Jadi mungkin Pak Situmorang tadi kalau nggak salah dari Siombing Pak dari Bekasi. Saya rasa itu yang dimaksud Pak Siombing tadi. Artinya begitu dia melaporkan kehilangan, mestinya polisi langsung melakukan tindakan. Kan kalau ini kan dia bilang dia akhirnya punya dugaan apakah polisi ini kerjasama dengan maling gitu kan. Jadi Pak Siombing tadi jelas jawaban Pak Boy itu enggak ada kerjasama karena begitu Bapak laporkan itu diumumkan di radio-radio Polri. Selalu ada prosedur seperti itu, di mana petugas kita yang di jalanan bisa ikut memantau langsung. Ada protap seperti itu. Nah, ini menarik begitu ya, bicara mengenai bagaimana mekanisme dan juga perbaikan figur di tubuh kepolisian sendiri, ini masyarakat tentunya harus tahu dan akan kami bahas lebih lanjut usai pariwara. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, pemirsa masih di Ada Apa Berita, masih membahas bagaimana mengawasi Polri secara internal untuk lebih menjadi transparan dan juga menjadi struktur yang lebih baik lagi. Tapi bicara mengenai ini, kalau bicara mengenai tadi kepolisian ini kan faktor kendalanya banyak ya, mungkin dari SDM-nya juga sedikit, kemudian juga masalah gaji. Sebenarnya Pak Munir, kalau dari undang-undang ada nggak perubahan yang dilakukan oleh DPR sendiri terkait dengan anggaran yang diberikan kepada pihak kepolisian? Gitu? Ya memang kita sadari bahwa karena kondisi keuangan negara kita juga masih belum bagus ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, gaji polisi kita memang relatif kecil ya. Tapi kita memang ada tunjangan-tunjangan khusus ya terhadap tugas-tugas khusus ya. Itu kita berikan kepada Polri. Nah itu yang kita tidak tahu sampai sejauh mana dilaksanakan oleh Polri. Tapi dari laporan atau dari
rapat kerja yang kita lakukan dengan Polri ini sudah dilaksanakan. Oke. Nah, cuma ya bagaimana tindak lanjutnya tentu kita juga ingin ada follow up ya. Nah ini menarik, nanti kita sedikit bercermin ke kasus Pak Joko Susilo, tapi kita coba angkat telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, malam, dengan siapa di mana Pak? Dengan Heru nih, Pak. Pak Heru, silakan Pak Heru. Nah ini saya mau bicara dengan Pak Boy. Halo. Pak Boy, Ya, ya, silakan Pak Pak Heru. Ya. Halo, Mbak. Ini saya mau menyambung soal laporan dari Pak Siombing tadi. Iya, Pak Heru. Nah, saya mau menyambung soal pembicaraan dari Pak Siombing tadi. Iya. Bahwa itu memang benar di daerah Bekasi itu sangat rawan sekali dengan pencurian sepeda motor. Iya. Nah, itu saya pernah kejadian tahun Januari 2013. Iya. Itu kan laporannya ke Polsek Pondok Gede. Iya. Laporan ke Polsek Pondok Gede. Ya, Pak Heru. Iya. Ya, Terus Pak Heru? Iya. terus ternyata itu saya laporan ke kantor polisi. Saya minta ke TKP. Mereka hanya alasan bahwa mereka kekurangan aparat. Jadi kagak bisa menyelidiki datang ke TKP. Terus kemudian yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Oke. Cuma hanya sekedar verbal tanya-tanya aja begitu. Sampai saya bolak-balik selama sebulan. Ya. Oke. Ya, Pak Heru, terima kasih. Silakan Pak Boy tanggapi. Ya, memang prosedur penyidikan tindak pidana curanmor ya, termasuk kejahatan yang cukup marak ya di tengah-tengah masyarakat kita. Di sananya memang lazimnya kalau di tempat kejadian perkara memang ada informasi yang kita bisa peroleh ya. Tapi memang karena kejahatan ini kan termasuk mobilitasnya tinggi ya. Motornya pun mungkin dalam sekian menit itu sudah di tempat yang jauh, dan bahkan ada modus operandi yang naik ke atas mobil box ya, seperti itu ya. Jadi dibawa ke mobil box, kemudian dibawa melalui jalur-jalur keluar kota. Jadi sangat penting, yang terpenting mendatakan jenis kendaraan yang hilang. Karena ini juga memerlukan waktu yang panjang penyelidikan itu. Jadi tentu kami hanya mengimbau untuk tetap kooperatif, berkomunikasi dengan petugas yang menangani, sehingga nanti perkembangan penemuan sepeda motor curian bisa saja ditemukannya di daerah Sumatera atau di daerah Jawa Barat, bagian kota lainnya gitu ya. Itu kemudian nanti bisa menjadi bahan yang di cross check. Karena kita mendatakan. Tapi biasanya kan kalau untuk kasus-kasus pencurian itu kan biasanya pemain lama begitu ya. Mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian gitu, karena pemainnya itu saja begitu. Betul seperti ya, itu. memang kalau artinya tidak semudah kita ucapkan seperti itu. Ini kan kejahatan yang sekali lagi kaitan masalah supply dan demand ya. Terus terang saja masalah curanmor ini marak karena ada yang gemar dengan kendaraan-kendaraan yang harganya murah itu. Curanmor ini kan harganya jauh sekali harganya dari harga normal ya. Dan itu sangat laku di daerah-daerah yang jauh dari pantauan ya, dari kepolisian. Tapi kan pemeriksaan surat-surat juga sering dilakukan oleh pihak kepolisian kan? Betul, itu bisa terjaring pada saat razia, kemudian itu menjadi data penemuan kendaraan dan di cross check dengan data hilang kendaraan. Itu menjadi bagian yang bisa di cross check, oh nomor sasis dan rangkanya itu sangat jelas tercatat kalau kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kita coba angkat telepon, ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Asem dari Bogor. Dari Bogor, silakan Pak. Ya, Iya Pak. Ya, silakan Pak Aceng. Iya Pak Boy, selamat malam Pak Boy. Selamat malam Pak Hakim. Ini Pak, kalau untuk kepolisian, menurut saya sih memang harus kita pantau lagi ke daerah. Masalahnya razia untuk sekarang ini razia lah, bukan kantor. Jadi itu malah sebenarnya bukan masyarakat yang untuk menawarkan. Jadi kepolisiannya ada uang berapa emang kalau kita lagi ngadasi apa kayak gitu. Jadi bukan masyarakat yang bikin contoh, jadi kepolisian yang tak dulu ada berapa sih kayak gitu. Jadi kalau kita punya 50.000 nggak sih
berangkat gitu udah langsung. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya, sering menemukan kasus seperti itu Pak Aceng? Kenapa Pak? Pernah mengalami atau sering menemukan kasus seperti itu? Ya justru saya mengalami sendiri seperti itu. Gitu. Jadi justru ini adanya interaksi inilah. Iya, baik Pak Aceng, tampaknya terputus nanti ditanggapi Pak Boy, tapi kita harus break sejenak. Terus jangan kemana-mana, masih akan kami lanjutkan pembahasan usai pariwara. Iya, Bang Sam, masih di Ada Apa Berita. Pemirsa, Pak Boy tadi ada Pak Aceng begitu yang menyatakan bahwa ya, sebenarnya suap penyuap ini bukan kesalahan dari masyarakat juga gitu. Kadang-kadang ada juga polisi yang memaksa untuk minta tanda kutip dikasih uang atau diberikan uang. Ya memang seperti yang disampaikan Pak Aceng ini, sepertinya kepolisian yang dimintai tolong itu menerima laporan mungkin sepertinya minta imbalan itu ya. Ya memang ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan ya. Artinya setiap laporan itu harus direspon oleh si kepolisian setempat, baik itu di Polsek, di Polres, tanpa harus melihat ataupun meminta imbalan kepada orang yang melapor. Inilah salah satu upaya yang dilakukan dalam konteks menghapus KKN di dalam penegakan hukum ya. Jadi ini yang kita harapkan juga kebetulan kan hari ini nih seluruh Kapolres seluruh Indonesia ini kumpul. Jadi memang pencanangan integritas itu, zona integritas itu di hadapan para Kapolres seluruh Indonesia. Nah, kita harapkan mereka nanti memacu kepada jajarannya untuk melakukan tugas-tugas sesuai prosedur dan aturan yang ada. Iya, mungkin saya tanya ke Pak Munir. Pak Munir, ini ada semacam slogan gitu ya, kalau bicara PNS, kemudian juga pegawai negeri begitu ya, termasuk kepolisian sendiri. Ini banyak yang mengatakan bahwa gaji kecil, tanda kutip sabetannya besar begitu. Ini yang memberikan peluang korupsi terjadi dari A sampai Z. Ya sebetulnya sih kalau untuk Polri seperti saya sampaikan tadi itu ada namanya ya biasa kita renumerasi ya, atau tunjangan khusus katakanlah untuk posisi tertentu, untuk jabatan-jabatan tertentu, itu memang ada renumerasi. Dan itu juga sudah kita setujui dari tahun 2010 sebetulnya itu. Nah kita juga melihat bahwa sudah ada perbaikan dalam hal sistem penggajian di tubuh Polri, di Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung. Cuma yang jadi masalah tentu kita tidak bisa seperti saya sampaikan tadi, di ASEAN kita termasuk ya yang biasa-biasa aja. Tapi gaji kecil bukan berarti mendorong orang untuk melakukan korupsi dong? Seharusnya seperti itu. Sebenarnya kan itu karena moral. Walaupun gaji besar, kalau dia korupsi aja. Banyak kita lihat contoh yang gajinya besar, ternyata dia tetap aja korupsi. Oke, menarik. Pak Boy, ini bicara mengenai moral gitu ya. Sebagai penegak hukum kan seharusnya moralitas saat rekrutmen ini itu yang menjadi dasar gitu ya, pemilihan untuk menjadi seorang polisi. Iya benar. Jadi kita kan juga punya yang namanya Tribrata, Catur Prastia, kemudian juga peraturan disiplin Polri, kemudian kode etik profesi. Semua itu menjadi bagian yang kita pegang, jadi pedoman di dalam pelaksanaan tugas. Tentu di dalam pelaksanaannya, kalaupun itu terjadi penyimpangan, ya kita terbuka. Artinya sekarang ini tidak ada lagi ya personil kita itu kalau berbuat kesalahan bisa berlindung di balik institusi. Jadi semua tentu berani berbuat harus bertanggung jawab. Follow laporannya begitu ya. Prinsipnya punish dan reward itu kita terapkan di institusi kita. Ya, menarik. Kembali kita coba angkat telepon. Ada pemirsa yang bergabung. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Agus di Bogor, Pak. Pak Agus dari Bogor, silakan Bogor Pak Agus. terus ya. Ya. Halo. Iya, silakan Pak. Halo Pak, selamat malam Bapak semua. Selamat malam. Halo Pak. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam Pak Agus. Pak Boy, saya punya pengalaman pribadi nih Pak Boy. Ya. Nah, sebenarnya saya ini seorang driver Pak Boy. Ya. Nah, pada waktu itu saya bawa tamu Singapura. Halo? Iya, Pak Agus. Nah, saya bawa tamu Singapura Pak. Iya. Sabuk pengaman sudah komplit, surat komplit. Ternyata si polisi ini minta uang untuk paspor alasannya Pak. Untuk paspor? Dia minta paspor Pak. Paspor. Alasannya paspor. Dia minta uang terang-terangan Pak. Dari 500.000 sampai 250.000. Di bagian apa tuh Pak yang minta uang Pak? TKP-nya di mana Pak? Yang minta uang siapa yang minta uangnya Pak? Pak polisinya. Polisi di mana Pak? Di Bandung. Di Bandung? Iya, di Jalan Sukajadi. Maksudnya di jalan atau di kantor polisi?
Ini kan di jalan. Saya melalui, saya bawa tamu Singapura. Iya. Nah, di stop sama Pak Polisi, saya berhenti. Lalu saya minta surat-surat komplit, SIM ada, SNK ada, sabuk pengaman ada. Saya turun sama Pak Polisi. Oh, itu polisi lalu lintas atau apa? Iya, polisi lalu lintas, Pak. Oh iya. Baik, Pak. Oke. Akhirnya dia alasannya paspor, dia minta 500.000 sampai 250.000, Pak. Iya. Pak Agus, ada dugaan bahwa kadang-kadang ada beberapa oknum polisi yang mencari-cari kesalahan begitu? Oh, itu ya. Wah, itu kayaknya kurang profesional aja Pak Polisi itu. Oke. Iya, baik, akan ditanggapi Pak Boy. Terima kasih sudah bergabung. Pemirsa, kita harus break sejenak kembali. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita.